Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muniroh, yang kedua Nur Aini, yang ketiga Rafika Siagian, yang keempat saya sendiri Sylvia Seprianti Huta Barat, dan yang kelima yaitu Syafitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang atensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian atensi. Ketika kita mengingat atensi, kita sering membayangkan kata seperti memperhatikan, perhatikanlah, atensi penuh, dan menjadi pusat perhatian. Dalam bagian ini, kita akan membahas atensi sebagai mekanisme kognitif yang penting dan berharga. Lebih dari 100 tahun lalu, William James menulis setiap orang mengetahui apa itu atensi. James menjelaskan bahwa atensi adalah pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap sejumlah objek simultan atau sekelompok pikiran. Sedangkan definisi umum tentang atensi yaitu pemusatan upaya mental pada peristiwa-peristiwa sensorik atau peristiwa-peristiwa mental. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Rafika Siagian. Saya akan menjelaskan 5 isu terkait atensi diilustrasikan dalam contoh-contoh di bawah ini. Yang pertama yaitu kapasitas pemrosesan dan selektivitas, yaitu di mana kita dapat memperhatikan sejumlah stimuli eksternal dari dunia eksternal. Namun kita tidak dapat memperhatikan seluruh stimuli yang ada. Yang kedua yaitu kendali, di mana kita memiliki kendali terhadap pilihan stimuli yang kita perhatikan. Yang ketiga yaitu pemrosesan otomatis, yaitu sejumlah besar proses rutin seperti mengemudikan mobil telah menjadi proses yang amat familiar sehingga memerlukan hanya sedikit atensi sadar dan dapat dilakukan secara otomatis. Yang keempat, neuroscience kognitif, di mana otak dan sistem saraf pusat adalah pendukung anatomis bagi atensi sebagaimana kognisi. Yang kelima, yaitu kesadaran, di mana atensi membawa peristiwa-peristiwa ke alam kesadaran. Contohnya yaitu seperti opera dan pertandingan sepak bola yang disebutkan sebelumnya, yaitu Anda hanya memperhatikan sejumlah kecil dari keseluruhan aktivitas, dan Anda memperhatikan secara selektif, memusatkan perhatian pada beberapa isyarat, seperti aktor yang sedang berbicara atau pemain yang sedang mengiring bola, lebih daripada isyarat yang lain. Salah satu alasan Anda memperhatikan secara selektif adalah kemampuan Anda untuk memproses informasi dibatasi oleh kapasitas saluran. Yang kedua, yaitu Anda memiliki sejumlah kendali terhadap pilihan stimuli yang Anda perhatikan. Contohnya yaitu saat dua aktor berbicara bersamaan, Anda dapat memilih aktor yang Anda dengarkan, atau dalam kasus pertandingan sepak bola, Anda dapat memperhatikan salah satu pemain, misalnya si pemain tengah. Yang ketiga yaitu persepsi Anda tentang peristiwa berhubungan dengan pemrosesan otomatis yang dilakukan sistem kognitif Anda terhadap material yang bersangkutan. Yang keempat yaitu penelitian-penelitian terbaru neuroscience kognitif tentang atensi mengindikasikan bahwa sistem atensi dalam otak manusia adalah sebuah sistem yang terpisah dari sistem lain dalam otak, seperti misalnya sistem pemrosesan data. Penemuan-penemuan baru ini memiliki implikasi terhadap teori-teori kognitif tentang atensi dan berperan menjembatani neuroscience dan psikologi kognitif. Yang kelima yaitu hal-hal yang Anda perhatikan adalah bagian dari pengalaman sadar Anda. Kelima isu tersebut menempati posisi sentral dalam penelitian terhadap atensi. Baiklah, nama saya Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitas pemrosesan dan atensi selektif, di mana fakta bahwa kita secara selektif memilih hanya sebagian kecil rangsangan, yaitu dari seluruh rangsangan yang ada di sekeliling kita, tampak dari berbagai peristiwa sehari-hari. Namun, selektivitas ini dipandang sebagai akibat kurangnya kapasitas saluran, yakni ketidakmampuan kita memproses seluruh rangsangan sensorik secara bersamaan.
Namun, gagasan ini menyarankan bahwa terdapat suatu kondisi kemacetan pada suatu tahap pemrosesan informasi yang sebagian diakibatkan oleh keterbatasan neurologisnya. Namun, atensi selektivitas ini dapat dianalogikan dengan menyorotkan cahaya senter ke tengah sebuah ruang gelap untuk mencari benda-benda yang kita perlukan, sambil membiarkan benda-benda lain tetap berada dalam kegelapan. Dengan demikian, kita berhati-hati mengarahkan lampu senter atensi kita, yaitu untuk memproses informasi yang paling kita perhatikan dengan mengabaikan informasi yang lainnya. Kemudian masuk ke sinyal-sinyal auditori. Sinyal-sinyal auditori ini yaitu sebuah penelitian awal yang dilakukan Seri yaitu pada tahun 1953 melalui perkembangan prosedur eksperimental yang disebut pembayangan, yaitu bisa juga disebut sebagai shadowing, yang sekarang menjadi metode standar untuk mempelajari atensi auditorik. Namun dalam pembayangan seorang partisipan diminta mengulangi sebuah pesan verbal, yaitu lisan. Tugas itu cukup mudah apabila pesan tersebut diucapkan dengan lambat, namun ketika penguji mengucapkan kata-katanya dengan cepat, partisipan tidak mampu mengulangi informasi yang didengarnya kembali. Baiklah, saya Muniroh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan membahas model-model atensi selektif dan pemrosesan otomatis. Di sini terdapat dua model. Yang pertama, model penyaringan, di mana merupakan sebuah teori awal tentang atensi yang paling lengkap yang dikembangkan oleh Broadbent pada tahun 1958, dan ini juga merupakan teori yang disebut dengan model penyaringan atau filter model, di mana yang berhubungan dengan teori saluran tunggal yang menyatakan gagasan bahwa pemrosesan informasi dibatasi oleh kapasitas saluran yang tersedia. Di sini, Broadbent memberikan argumen bahwa pesan-pesan yang dikirimkan melalui saraf tertentu dibedakan berdasarkan serabut saraf yang distimulasi atau jumlah impuls saraf yang dihasilkan. Contohnya itu seperti sebuah sinyal yang berfrekuensi tinggi dan sebuah sinyal yang berfrekuensi rendah, di mana yang dibunyikan secara bersamaan dapat dibedakan oleh otak karena memiliki karakteristik fisik yang berbeda. Di mana sinyal-sinyal yang berfrekuensi tinggi dan sinyal-sinyal yang berfrekuensi rendah itu dikirimkan melalui serabut-serabut saraf yang berbeda, di mana artinya ini ketika sejumlah serabut saraf menembakkan impuls secara bersamaan, dapat dipastikan terdapat sejumlah pesan sensorik berbeda-beda yang akan tiba di otak secara bersamaan. Selanjutnya, model atenuasi. Di sini, Treisman mengajukan bahwa penyimpanan kata dalam memori memiliki ambang aktivitas. Treisman mendemonstrasikan bahwa kita cenderung mengikuti pesan dari salah satu telinga. Misalnya, kita dapat memperhatikan pesan kedua sementara tetap memusatkan perhatian ke pesan pertama yang lebih penting. Sebagai contoh, seorang jemaah di sebuah tempat ibadah bisa saja dengan khusyuk mengikuti khotbah dari imam, sementara seorang anak kecil menangis tak jauh darinya, dan sang khotbah sang imam dapat dipahami dengan jelas, sedangkan tangisan anak kecil tersebut tidak terlalu mengganggu kekhusyukan ibadahnya. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu pemrosesan otomatis. Di sini, pemrosesan informasi secara otomatis diteliti secara mendalam oleh Posner dan Snyder pada tahun 1974 sampai 1975, yang menyebutkan 3 karakteristik pemrosesan otomatis. Karakteristik yang pertama yaitu pemrosesan otomatis terjadi tanpa ada niat sadar.
Dampak terjadi tanpa adanya niat atau tujuan sadar dari partisipan. Kata pemicu atau prime ini ditayangkan dengan sangat cepat sehingga partisipan tidak menyadarinya. Sebagai contoh, misalnya, partisipan lebih mudah mengenali kata perawat setelah sebelumnya melihat kata dokter. Lalu, selanjutnya, karakteristik yang kedua, pemrosesan otomatis tersembunyi dari kesadaran, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh sebelumnya, dampak-dampak priming sebagian besar tidak disadari, di mana kita tidak berpikir mengenai pemrosesan otomatis. Dan yang terakhir yaitu pemrosesan otomatis menggunakan hanya sedikit sumber daya sadar atau bahkan tidak menggunakan sumber daya sadar sama sekali. Yang mana kita dapat membaca kata-kata atau kita bisa mengikat tali sepatu kita tanpa berpikir. Tindakan-tindakan tersebut terjadi secara otomatis dan tanpa memerlukan usaha. Nama saya Safitri, saya akan menjelaskan tentang pandangan neuroscience kognitif tentang atensi. Atensi dari sudut pandangan neuroscience kognitif memberikan kita kesempatan untuk menemukan dukungan neuroscience bagi penemuan-penemuan sebelumnya. Dan juga menentukan lokasi dari berbagai proses-proses terkait atensi yang berlangsung dalam otak. Atensi terbagi dua, yaitu atensi dan otak manusia. Yang kedua, atensi dan PET. Atensi dan otak manusia pada mulanya diselidiki melalui studi terhadap defisit atensi yang terjadi karena cedera otak. Penelitian awal semacam ini dibatasi dalam cakupan neurotopologi. Sebagai contoh, sebuah cedera atau stroke di satu bagian otak mungkin dihubungkan dengan sebuah jenis defisit atensi. Yang kedua, atensi dan PET. Atensi dilakukan dengan menggunakan teknologi pencitraan otak atau disebut PET. Meskipun tidak bisa melaporkan seluruh hasil penelitian tersebut, tetapi dapat menunjukkan beberapa penelitian penting dalam area ilmu neuroscience tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.